Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 dengan nomor register 025 garing KIP JBI garing PSI garing 4 Rombongan garing 2026 antara pemohon LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap termohon Kepala Desa Lubuk Raman Kabupaten Muaro Jambi segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan nomor register 025 garing PSI garing KIP Jambi garing 4 Romawi garing 2026 antara LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi terhadap Kepala Desa Lubuk Raman Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2026 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, karena ini agenda sidang yang pertama, kami silakan kepada Panitera untuk membacakan tata tertib persidangan kita pada pagi hari ini. Tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Serta menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau pengungkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar dapat menonaktifkan segala alat komunikasi dan elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis, komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih kepada Panitera yang telah membacakan tata tertib persidangan kita pada pagi hari ini. Tata tertib ini wajib ditaati dan dipatuhi. Apabila para pihak tidak mematuhi tata tertib, majelis akan memberikan peringatan. Baik, majelis akan sampaikan pada sidang hari ini. Sidang yang pertama ada 4 hal yang akan diperiksa. Yang pertama, legal standing atau kedudukan para pihak. Yang kedua, jangka waktu pengajuan komisi informasi. Jika diajukan lebih cepat, maka permohonan yang prematur dan melewati waktu, maka kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Perti pasal Perti 2013, pasal 13 Perti nomor 1 tahun 2013 PPICP bahwa pengajuan ke Komisi Informasi selamanya 14 hari kerja sejak A. Tanggapan tertulis atas keberatan atas atasan PPID. B. Berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Yang ketiga, kewenangan absolut apakah sengketa yang terjadi adalah sengketa informasi atau sengketa layanan publik. Yang keempat, kewenangan relatif apakah yang menjadi termohon badan publik yang ada di Provinsi Jambi. Nanti apapun yang disampaikan pada persidangan ini akan menjadi fakta-fakta persidangan dan pertimbangan majelis untuk selanjutnya akan masuk ke adjudikasi atau mediasi terlebih dahulu.
Baik, selanjutnya kami akan memeriksa identitas daripada pemohon dan termohon. Ini yang hadir pemohon prinsipal langsung. Untuk termohon ini dikuasakan. Baik, kami silakan kepada pemohon dan termohon untuk menyampaikan identitasnya ke depan. Ini dia tuh. Ini untuk pemohon. Ini surat kuasa. Ini dikuasai ya. Yes. Ini. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan permohonan. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan surat permohonan informasi kepada Kepala Desa Lubuk Raman Kabupaten Merauke pada tanggal 28 Januari 2026. Bahwa termohon Badan Publik Kabupaten Desa Lubuk Raman Kabupaten Merauke datang hari tidak menanggapi permohonan informasi pemohon, sehingga pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Lubuk Raman Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 20 Februari 2026. Bahwa termohon tidak menanggapi surat keberatan pemohon, sehingga pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 15 April 2026 dan panitera telah meregister dengan nomor register 025-KIP Jambi-PSI-4 Romawi-2026. Adapun permohonan informasi yang diminta: 1. Peraturan Desa tentang APBDes dan perubahan APBDes tahun 2023 dan 2024. 2. Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksana perubahan anggaran DPPA pada tahun anggaran 2023 dan 2024. A. Rencana kegiatan dan anggaran desa. B. Rencana kerja dan kegiatan desa. C. Rencana kerja biaya. 3. Perubahan desa tentang laporan pertanggungjawaban LPJ tentang APBDes dan perubahan APBDes tahun 2023 dan 2024 disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas: A. Realisasi APBDes, B. Catatan atas laporan keuangan, C. Laporan realisasi kegiatan, D. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. 4. Laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan aset daerah, aset desa, dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan lampirannya tahun anggaran 2023 dan 2024, antara lain: A. Buku inventaris aset desa, B. Daftar aset desa yang dihapus, C. Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan aset desa, D. Daftar status penggunaan aset desa. 5. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa penyedia jasa maupun swakelola seperti yang dimaksud pada Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan tata cara penggunaan barang dan jasa di desa tahun anggaran 2023 dan 2024, antara lain: A. Surat perintah kerja, B. Rencana anggaran biaya, C. Spesifikasi pekerjaan atau barang, D. Gambar rencana, E. Bukti pembayaran pokok material atau penyediaan barang atau pihak ketiga. 6. Laporan penggunaan dana PLT desa tahun 2023 dan 2024, antara lain:
A. Jumlah dan sumber bantuan baik APBD, APBN dan sumber lainnya. B. Rencana kegiatan BLT untuk masyarakat. C. Rencana anggaran biaya. D. Daftar penerimaan bantuan. E. Laporan realisasi atau pengeluaran anggaran. Kami bertanyakan kepada pemohon, apakah ini sudah sesuai yang diajukan oleh pemohon? Sudah sesuai ya? Baiklah, untuk selanjutnya kami memeriksa pemohon terlebih dahulu sebelum surat-surat yang diajukan telah diperiksa oleh panitera maupun oleh majelis. Tetapi untuk memberikan kesetaraan yang sama, kita akan periksa ulang sebagaimana fakta-fakta persidangan. Baik, saya akan tanyakan kepada pemohon. Pemohon ini mengajukan ini sebagai lembaga atau pribadi? Lembaga. Baik, sebutkan nama lembaganya. Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia. Terusnya saya ingin mengkonfirmasi kepada pemohon, ini surat permohonan yang pertama diajukan pada tanggal berapa? Tanggal 28 Januari 2026. 28 Januari ya. Ini dikirim atau diantar langsung? Dikirim melalui JNT 2. Terus untuk surat keberatan pada tanggal berapa? 20 Februari 2026. Ini juga dikirim ya. Iya, kirim. Terus untuk mengajukan permohonan sengketa informasi pada tanggal Tanggal 15 bulan 4 2026. 15 April. Iya. Baik, yang ingin kami tanyakan kepada pemohon, tujuan pemohon mengajukan permohonan informasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui, mengawasi, dan terlibat dalam masalah dana desa berakat pada upaya menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan berpartisipatif. Memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bebas dari korupsi. 2. Agar masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan agar tepat sasaran. 3. Sebagai kontrol sosial pencegahan penyalahgunaan anggaran desa. 4. Memastikan program yang dibangun dengan dana desa memberikan dampak jangka panjang positif bagi keluarga. Baik, seandainya informasi ini didapatkan, ini digunakan untuk apa? Dan apabila informasi ini tidak didapatkan, apa dampak kerugian bagi pemohon? Data yang didapatkan bernilai berharga bagi desa untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi program agar dapat tepat sasaran dan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa berkelanjutan. Terus seandainya tidak didapatkan, apa kerugian bagi pemohon? Kalau untuk lembaga kita sih kerugiannya tidak ada, cuman jadi sanksi sosial ya bagi lembaga karena kan tidak terlaksananya kayak yang kita minta. Baik, terima kasih. Terus kepada termohon, ingin saya menginformasikan, ini surat permohonan pada tanggal 28 Januari 2026. Ini apakah diterima oleh termohon?
Sudah dengan diterima. Diterima ya. Pada tanggal berapa diterimanya? Surat bertanggal 28. Pas dengan hari yang sama Tidak. diterimanya. Jadi Karena ini melalui JNT, kalau itu kami belum konfirmasi kalau untuk yang diterimanya. belum pasti dana terimanya. Iya, Ya. Dan kalau Sudah konfirmasi belum sama kadesnya? Yang mana ini? Yang ini kan dikuasakan kan? Iya. Ya, Nah, sama kadesnya dari konfirmasi belum? ya, memang kemarin baik sudah di data ini, tapi terhadap yang diterima diterima kami tidak lupa konfirmasi, tapi terhadap yang kami kirim kami ada informasi. Baik, berarti tanggalnya tidak tahu ya? Ya, Tapi diterima ya? diterima. Terus untuk surat keberatan Diterima juga diterima juga, dan ditanggapi. tapi tidak tahu tanggalnya. Tidak tahu. Dan ditanggapi kalau yang dikeberatan itu. Gimana? Surat kedua ditanggapi. Ditanggapi Iya, ya? ditanggapi. Sudah ditanggapi? Sudah. Sudah dikirim surat Sudah, tanggapannya? sudah. Sudah dikirim? Sudah. Tanggal berapa? Nanggapi? Dikirimnya tanggal 16, diterima tanggal 18. Ada di kita JNT, ada apanya casingnya ya. Ini kan surat keberatannya tanggal 20 Februari. ya Terus ditanggapi tanggal berapa? 4 Maret. 4 Maret. Ya. tertanggal surat Maret Maret. Ah, Diterima sudah tanggal 18 Maret. 18 Maret. Ya. Ini dikirim lewat JNT juga. JNT juga. Ya. Ada tanda terimanya? Ada. Ada ya. Baik, pada pemohon, apakah menerima surat tanggal 18 Maret? Tidak diterima. Ini untuk alamatnya benar. Benar. Sampai Sesuai yang Ya. bisa dibawa sini. Lihat. Surat tanggapannya? Arsip. Surat kita keluar. Oh, ini yang balas tanggal 2 Februari. Yang kalau kan di tanggal 20 itu memang enggak kan kerusakan kan. Ya. Kalau ke SKB 10 tanggal 2. Kan suratnya balasan surat keberatan. Ya. Surat keberatan dikirim tanggal 20 Februari. Tapi kalau menurut kami itu bukan 2 di tanggal yang kedua. 2 Maret. Ini kan kedua. Ah. Kedua gitu. Oh, ini 20 nih ada orangnya Pak. yang mungkin dibaca oleh Ini aja pokoknya kan dia kan pakai JNT kan, kalau Ya. dibaca ini surat ini diterima kapan gitu. Iya, nanti kita baca. Saya mau memastikan, Pak. Ya. Ini kan suratnya diterima di keberatannya kan kalau di sini dikirimkan tanggal 20 Februari. Ya. Nah, kan yang kita hitung ini di waktu surat Ya, diterimanya, ya, ya, ya. diterimanya. Diterimanya, ya. Makanya kami mau konfirmasi Ya. dengan termohon itu diterimanya tanggal berapa. Terus ini kan ada surat tanggapan. Ya. Tanggapannya dikirim tanggal 4 Maret. Betul. Nah, kemarin ini buat tanggal surat ini. Buat tanggal suratnya Ya. dikirim tanggal 18. 16. tanggal 18 Diterima tanggal 18. Ini ada namanya ya. Baik Pak, silakan dulu Pak. Ini kan kita dulu Pak ya. ya Boleh dong. Ini suratnya sudah dikirim nih, pemohon, surat tanggapan. Itu alamatnya sesuai dengan dikop dari permohonan. Ini kantor lembaga gerak ini masih di sini sekarang, masih, tapi tidak ada terima.
Baik, mungkin dari saya cukup. Kami silakan pada majelis sebelah kiri mendalami. Terima kasih buat karena ke pemohon. Yang Pak Hafiz mana? Pak Ilham, kemudian Muhammad. Sudah pernah di sekretaris Komisi Informasi Dampingi sekretaris Baru kali ini. baru pertama kali ya. Kalau di tempat lain sudah sering. Ya, tapi sudah mempelajari terkait apa yang mau didiskusikan atau mau disekretakan. Salah. Dan itu sepenuhnya ya dikuasakan Iya. sampai bisa ngambil keputusan juga. Iya. Pertanyaan pertama terkait dengan surat yang pertama tadi alasan tidak dibalas kalau menurut versi termohon kenapa? Kan yang kedua baru dibalas. Ya. Izin nulis. Ya. Saya sudah konfirmasi pada klien saya karena barang ini permintaan terhadap dokumen yang diberikan kepada klien kami adalah agak bersifat skandal rahasia. Sehingga beliau koordinasi kepada yang lebih atas kepada beliau, inspektorat, aman, semuanya Pemda. MDS. Iya, tapi karena lambatnya konfirmasi dari atasan, beliau tidak jawab. Makanya yang dijawab sama dia itu sudah itu. Oh, Gitu. surat kedua isinya apa tadi? Menjelaskan terkait dengan permintaan itu atau? Ya, jadi dijawab oleh klien kami ini bahwa saya terhadap permintaan itu kesimpulannya klien kami itu telah bikin papan pengumuman di desa. Oh, Di desa itu ada baliho mengenai perencanaan, realisasi, dan laporan. Dan klien kami juga di desanya juga telah ada website sebagai keterbukaan informasi yang dapat diakses publik. Iya. Isinya dan itu telah disampaikan kepada termohon melalui surat jawabannya. Oh, Di akhirnya bukan tidak ada informasi, dan kami sudah menyediakan fasilitas di desanya, ada papan publik dan juga ada website yang dapat diakses oleh publik dan itu telah disampaikan kepada termohon. Jadi termohon dapat mengakses pada website tersebut. itu hasil koordinasi dari inspektorat atau memang Pak Kades tadi ada lambat tanggap dari inspektoratnya awalnya. Pertama. Tapi hasil Pak Kades menjawabnya kira-kira hasil diskusi atau gimana? Jawaban beliau seperti itu. Iya. Ya setelah diskusi dengan inspektorat lah. Oh, setuju ya. Ya soalnya nanti bisa kita panggil ke inspektoratnya kalau inspektoratnya kan terkesan lambat kata Pak Kades tadi. Berarti setelah ada petunjuk lah ya. Berarti intinya yang pertama terkait memang harus kalau mau minta informasi itu sudah ada di website gitu ya. Kemudian pemohon tidak menerima. Tidak menerima ya. Tapi memang JNT Pak ya. Dari 5 penulis ada Bukti pengirimannya ada ada dari. Tapi di sebelumnya belum dikuasakan di kita belum ya? Masih Pak Kades ya. Itu sudah dapat panggilan dari sidang Oh, baru dikuasakan. Iya. Nah, ya, jadi maksudnya tidak ada kan ada kalau kita lihat di formnya ada nomor handphonenya, nggak ada dikirim ke handphone juga ke WA kan? Oleh Pak Kades ya. Beliau mengirimnya melalui perangkat Oh, melalui perangkat. yang waktu ngirim paketnya ya. Iya. Yang ngirim waktu ngirim sudah. Siapa namanya Pak perangkat Pak? Tidak apa. Mungkin saya tahu dengan kadis ini. Oh, tapi dikirim melalui perangkat desa ya. Tapi tidak tahu orangnya siapa ya. Karena kita begitu kalau kita mau cek detail daripada histori pengiriman, itu sistem minta 4 digit nomor telepon terakhir daripada si pengirim. Waktu itu saya konfirmasi kasih 4 digit nomor terakhir daripada perangkat desa. Baru kita bisa kirim detail histori pengiriman. Tapi pemohon tidak ada terima. Bukan kantor sudah pindah bukan? Masih kantor baru. Masih kantor baru ya. Berarti JNT-nya yang bermasalah gitu. Kira-kira gitu ya. Kadang surat bapak tidak nyampe, kadang surat termohon tidak nyampe kalau gitu. Oke, kemudian kalau menurut termohon informasi yang diminta ini kira-kira masih informasi yang boleh atau tidak boleh atau rahasia atau dikembalikan. Menurut kami dikecualikan.
Tidak boleh. Karena ada beberapa informasi itu yang boleh dilihat. Yang mana Pak? Coba kita buka ini Pak. Yang mana yang boleh? Yang permintaan orang ini tadi. Yang beliau yang minta itu kan hampir keseluruhan data desa. Iya. Yang tidak boleh maksud saya. Yang tidak boleh. Ini kan peraturan APBD. Masa peraturan APBD? Yang boleh. Boleh. Kemudian dokumen pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran. Ini kan ada peraturan pemerintah juga ya. Iya. Rencana kegiatan tahun itu. Kemudian apa ininya ya? Ini ya. Dia gini Mas, Iya. yang diminta oleh pemohon ini adalah hak kopi. Hard copy atau dan soft copy ya. Nah, Iya. gitu ya. Iya. Kalau mengenai hak kopi mungkin agak berat bagi desa. Ya, ya, tadi ada APBD, ada DPA 2023-2024, kemudian ada laporan pertanggungjawaban. Yang ada di website tadi apa Pak? Semua aktivitas di desa setahu saya ada di website. Ada di website. Ada di website. Karena itu bukan publik. Nah, termasuk yang diminta ini. Saya rasa ada. Ya, kalau gitu udah tertutup dong. Bapak bilang dikecualikan, tidak boleh. Lewat hak kopi Mas. Kan ada beberapa bukti itu sama seperti kita boleh dilihat. dan tidak Oh, dibuka. berarti ya hard copy yang tidak boleh. Iya. Kalau dalam website boleh. Kan Ini ada gambaran umum, gambar Mas. Gambaran umum ya. gambar umum ya. Tidak Gambaran ada umum. detail. Iya, lewat detail. Tidak detail. Tapi Anda bisa lihat di situ ya. Ada bisa dari situ tapi tidak detail. Kemudian dikuasai ya oleh desa, berarti dikuasai informasinya ada di desa ya. Ada di desa dan itu juga ada di inspektorat karena mereka itu di laporan kalau terhadap realisasi Oh, di realisasi. dan perencanaan itu kan ada di inspektorat juga. Iya, berarti sudah diperiksa. Sudah diperiksa ada LHP. Oh, ada LHP ya. Ada LHP ya Ya, seperti pemeriksaan. jawaban atas Di sini ya. keberatan dan kelainan. Yang poin 4 ini ya. Iya. 2023 telah diperiksa oleh inspektorat. Berarti dia 2023 dengan 2024 kan. Kemudian Lubuk Rahman melaksanakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan. Berarti menjawabnya ini nomor 4 sama nomor 5 yang isinya sama nomor 3 ada di website. Juga izin masih sudah prinsip kehati-hatian saja. Iya, prinsip kehati-hatian ya. Berarti informasinya ada ya. Ada. Dan memang ada yang terbuka, ada yang boleh, ada yang tidak boleh ya. Iya. Kalau di Beleho tadi Pak? Karena dia belum itu setahu saya itu perencanaan realisasi. Realisasi. Iya, tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Tahun berjalan. Itu umum ya. Apa beda sama yang di website tadi? yang di website mungkin agak lebih melebar. Oh, gitu lebar. Bukan karena orang dusun mungkin tidak bisa lihat web gitu dah. Mereka sudah ada penyewa orang IT juga. Oh, Mungkin gitu. ada juga perangkat desa yang diberi pelajaran. Oh, gitu ya. mengenai ini. Dan maksud saya kan terkait dengan kalau di papan itu kan lebih jelas masyarakat melihat kan. Ya. Mungkin kalau di web kan orang kampung mungkin tidak bisa lihat web atau malas buka web gitu kira-kira. Berkemungkinan seperti itu. Makanya mungkin bukan mungkin Iya. terhadap rekan-rekan kita yang teman-teman media bisa di website. Di website ya. Kalau kawan-kawan media meminta Bisa di website. website. Tapi boleh ya Pak, orang luar meminta Kan kan? sudah dikasih itu masih terhadap jawaban review website. Iya, tapi boleh ya. Boleh bisa. Kalau bisa itu bebas. Bebas, ya. Oke. Baik, ya begitu Bu. Baik, terima kasih. Dan silakan kepada majelis sebelah kanan mendalami. Terima kasih. Kami akan mendalami terkait dengan adanya surat keberatan yang masuk ini saudara pemohon jawaban atas keberatan oleh Komisi Padu. Yang pertama, ini suratnya tertanggal 4 Maret 2026. Berdasarkan bukti yang disampaikan di sini telah terkirim pada tanggal 18 Maret 2026 17.01 pukul 5:01:25 detik. Ini sama nih kalau kemarin saya kirim kan orang ini nggak terima. Ini sekarang giliran saudara pemohon lagi dikirimin surat. Di sini tertulis terkirim dia mulai menjemput paketnya tanggal 16 Maret. Kemudian sampai 16 berarti 3 hari berikutnya tanggal 18 Maret 2026. Jadi ini paket telah dikirim. Kalau kita melihat alamatnya di sini adalah perlu Citra Kenali
2020 Kelurahan Kaum Kenali Kecamatan Telanegura, betul? Betul alamatnya ya. Ini alamatnya betul. Terus pada tanggal itu, ini kan jam 5 ini tanggal 18, 2 hari mau lebaran ini, 2 hari atau 3 hari mau lebaran. Iya. Kira-kira diterima nggak sama saudara pemohon? Tidak diterima ya. Nah, di sini sudah bacanya terkirim ke LSM Gerak Indonesia. Nah, ini yang kita ini kadang kalau memang ada surat keberatan nanti kita akan hitung lagi ininya. Kalau surat permohonan saudara kan kalau surat keberatannya diterima oleh pihak ini. Kira-kira di tanggal 18 itu saudara ada di rumah atau enggak? Maksudnya kan biasa pulang kampung orang mau lebaran itu gimana? Ada di rumah ya, di rumah ya. Tapi tidak ada surat yang masuk atau bagaimana, atau mungkin saking banyaknya paket lebaran sehingga tidak terbaca mungkin. Tidak ada surat yang masuk. Sudah dicek ya. Soalnya ini kalau bahasa JNT ini terkirim. Nah, ini susahnya kalau memang pengiriman ini lewat surat. Makanya di Perki 1 2021 itu tidak ada lagi pengiriman surat, tapi di Perki 2018 masih pakai surat. Jadi kalau di Perki 2021 itu sudah harus wajib datang langsung atau lewat email. Jadi tidak tercecer lagi surat-suratnya. Tapi kalau di desa itu masih pakai Perki lama, Perki 2018 yang membolehkan orang pengiriman surat. Sehingga ini yang sering kejadiannya seperti ini. Nah, sementara kan saudara pemohon tetap berdasarkan pada surat yang sudah diserahkan. Walaupun di sini nomor suratnya juga salah sih Pak. Di sini nomor surat keberatannya adalah 021, di sini 621. Iya betul. Jadi salah ketik tapi ujungnya sama. Iya. 01-nya pas, DRK-nya pas, PIP garis 2 Romawi garis 2026-nya betul. Ini kayaknya tipe nih. Ya. Kemudian tanggal 2 Februari di sini tanggal 20 Februari memang nolnya seakan-akan tercoret Pak. Jadi wajar saja kalau misalnya orang kemudian mengira ini 2. Kalau saya sih bacanya bisa 20 bisa 2 karena nolnya itu agak menghitam. Ya, karena tulisannya. Berarti ini tidak diterima ya, tidak diterima. Karena kalau kita hitung ini dari tanggal, kalau diterima di tanggal 18 Maret itu maka hari berakhirnya hari ke-14 itu adalah di tanggal 14 April. Karena saudara pemohon kan memasukkan permohonan sengketanya di tanggal 15 Februari 2026 seperti itu. Itu ya. Nanti kita akan lihat, nanti kami akan merapat majelis terkait dengan ini. Berikutnya untuk terkait dengan terkait dengan informasi publik ini kan saudara kan memang banyak mengajukan permohonan ya. Sama pertanyaannya, seberapa penting daftar aset? Apakah saudara mengetahui bahwa di Desa Luburaman ini ada BUMDes? Belum tahu, tapi saudara memohon informasi soal BUMDes tapi tidak tahu soal BUMDesnya. Kalau dia jawab betul tidak dengan jawab. Nah, kami kan nanti khawatirnya kalau saudara pemohon tidak mengetahui informasi itu pada saat sengketa itu termohonnya tidak hadir, maka kita akan susah untuk mengkonfirmasi ini masih untung hadir. Kayak kemarin kan tidak hadir. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa desa ini punya peta aset desa? Punya ya. Tapi kalau BUMDes tidak tahu. Terus yang kedua, apakah saudara tahu bahwa laporan dana BLT Desa 2023-2024 ini sudah pernah tahu soal BLT Desa di Luburaman ini? Ada dugaan temuan? Apa temuannya? Tidak disalurkan dengan nama yang bersangkutan. Ada contoh mungkin? Tidak ada, tapi ada berapa nama? Ada 4. 4 nama ya? 4 nama ini tidak memenuhi syarat atau bagaimana? Itu yang memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, oke. Kemudian ini ada permintaannya perdes terkait dengan perubahan APBD 2023-2024 dokumen pelaksanaan anggaran. Kira-kira saudara pemohon apa yang diketahui soal perdes dan dokumen ini sehingga harus meminta ke Luburaman terkait dengan ini? Apa yang diketahui tentang laporan APBD 2023-2024 yang dimiliki oleh Luburaman? Jadi idealnya kan pemohon harus tahu dulu nih apa yang diminta. Nah, kira-kira apa yang membuat saudara membutuhkan data ini sehingga mungkin ada temuan awal atau bagaimana?
tujuan kita mengetahui APBDes untuk mengetahui berapa dana yang sudah disalurkan, apa saja bangunan situ Pak, bagi kehidupan desa. Ada temuan awal sebelumnya? Belum ada. Tidak ada. Belum, tidak ada temuan sebelumnya ya. Belum. Oke, baik. Saya kira untuk sementara cukup karena kita masih pada pemeriksaan awal. Saya kembalikan ke Ketua Majelis. Baik, terima kasih. Ini Pak, silakan diambil Pak. Baik, untuk selanjutnya sidang akan kami pending selama 10 menit. Ini untuk menghitung jangka waktu daripada permohonan informasi sampai dari Komisi Informasi. Sidang adjudikasi non litigasi dengan nomor register 025 garing PIP Jambi garing PSI garing 4 Romawi garing 2006. Saya skor 5 menit. Saya skor. Majelis melaksanakan menggunakan ruang sidang. Akhirnya dimohon berdiri. Kita boleh